Kepada siapa sebenarnya isi kicauan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ditujukan? Benarkah isi kicauan ini memang berkaitan langsung dengan persaingan Pilkada DKI Jakarta? Kami membahasnya bersama pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN, Gun-Gun Herianto. Terima kasih Mas Gun-Gun telah hadir di program Kompas Petang. Kita akan bahas satu persatu. Ada tiga kalimat di sini di isi tweet Pak SBY. Dan saya akan tanyakan nanti langsung dengan Mas Gun-Gun, apa maksud dari isi tweet Pak SBY. Saya akan bacakan dulu isi tweet lengkapnya. Saudara, saya akan bacakan. Inilah isi tweet lengkap dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada 19 Januari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, negara kok jadi begini, titik. Juru fitnah dan penyebar hoaks berkuasa dan merajalela, titik. Kapan rakyat dan yang lemah menang? Ada apit bintang SBY, artinya ditulis resmi oleh Pak SBY sendiri. Saya akan masuk ke kalimat pertama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, negara kok jadi begini? Kalau orang awam memaknainya, ini sangat sederhana, simpel, betul. Ya, memang ini kalau dalam komunikasi politik sering disebut sebagai perang lewat kata-kata atau ujaran. Apanya yang perang ini, Mas Gun-Gun? Ya, kalau dilihat dimensinya sebenarnya ada attacking di situ. Jadi perang dalam tanda petik ya, artinya ada the power of language yang dikonstruksi, artinya ada semacam power lewat kata-kata atau pilihan diksi yang sebenarnya ditunjukkan tidak secara langsung. Ini yang disebut endgame ya, permainan kata-kata yang sebenarnya adalah attacking pada pihak lain. Contoh misalnya ini. Oke, kita bisa kita lihat dari konstruksi bahasanya. Pertama, komunikan yang ditunjuk ya, Tuhan yang Maha Esa ya, pada Allah Tuhan yang Maha Esa itu kan lawan bicaranya tidak to the point kepada siapa, tetapi seperti mengeluh kepada yang Maha Kuasa. Dan itu tidak bisa disalahkan, semua orang bisa mengeluh kepada siapa, kepada Allah itu bebas, demokratis, apa aja bisa dikeluhkan. Kan itu doa, nggak ada masalah komunikannya. Kemudian teksis, ini yang kedua nih teksis, Mas Aiman. Mungkin di dalam komunikasi politik, terutama dalam bacaan retorik, teksis itu artinya pembagian. Ini sebenarnya kata dari Aristoteles ya, pembagian. Jadi satu struktur kalimat itu pasti dibikin pembagiannya. Misalnya ada opening, body of message, sama closing. Nah, kalau kita lihat dari sudut teksis, itu ada tiga memang seperti Mas Aiman sebut tadi. Pertama, dia mengeluhkan situasi saat ini. Contoh misalnya di layar bisa lihat negara kok jadi begini, begitu ya. Negara jadi begini itu message-nya jelas bahwa Pak SBY tidak happy, Pak SBY tidak atau memberi pesan, mengkonstruksi lewat pesannya bahwa situasi paradoks banyak terjadi di Republik ini saat ini gitu. Dan itu sudah diakui juga bukan hanya oleh Pak SBY, tapi juga oleh Pak Jokowi dan juga banyak masyarakat. Dan saat ini banyak berita-berita yang berkeliaran, hoax dan lain sebagainya. Artinya di sini Pak SBY berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya, memang ini berkeluh kesah kepada Tuhan sebagai medium. Tetapi message-nya tentu bukan kepada Tuhan. Ada yang lain dari situ? Ada yang lain. Contoh misalnya ya ini di bagian pertama, ini menunjukkan bahwa ada paradoks menurut perspektifnya Pak SBY. Dalam situasi kekinian banyak masalah. Dan ini sebagai kelompok di luar pemerintahan tentu juga orang bisa mengaitkannya dengan situasi Republik ini yang sekarang tentu menjadi bagian dari tanggung jawab ya, misalnya pemerintahan era Pak Jokowi misalnya ya. Bisa saja orang mengaitkan dengan itu. Kemudian yang kedua, di teksis itu kemudian bicara soal tentu juru fitnah dan penyebar hoax itu berkuasa. Dan merajalela. Ini menurut saya... Belum sampai merajalela nih ya? Ini menurut saya gini Mas Aiman, ini content of message-nya bisa polisemik nih, multi makna. Bisa berbagai macam arti. Contoh misalnya. Ditafsirkan macam-macam. Misalnya, berkuasa di situ, kalimat berkuasa, itu bisa merujuk kepada dua hal. Pertama, pada sekelompok orang atau seseorang yang memang bisa mengarahkan banyak pihak dengan cara misalnya menyebar fitnah dan hoax. Artinya siapapun, Pak SBY mungkin juga membaca seperti kita hari ini membaca bahwa banyak hoax, banyak ujaran yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini sebenarnya secara normatif
bisa diterima. Disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, dan kan sekarang hoax itu banyak juga merajai atau menguasai perbincangan di kanal-kanal warga. Ya. Itu artinya pernyataan Pak SBY tidak masalah. Oke. Tetapi bisa juga orang mengaitkan berkuasa di situ itu dengan memang rejim berkuasa begitu. Kaitannya ke rezim yang berkuasa. Iya, Apa yang dilakukan artinya rezim begini. berkuasa dari isi tweet ini? Kan ini kan bisa orang menafsirkan puzzle. Misalnya beberapa pernyataan yang sebelumnya juga banyak dilontarkan entah itu oleh lingkaran orang yang misalnya bertarung di pilkada, di beragam media baik itu mainstream maupun media sosial, bahwa misalnya ada kan pernyataan yang lagi rame di media sosial, sebenarnya penyebar hoax yang bisa sempurna itu adalah orang yang versi kemudian penguasa. Berkuasa kan gitu ya, Rocky seperti Gerung gitu ya. misalnya Pak Rocky Gerung sampaikan. Nah, ini kan orang bisa mengaitkan nih antara tweetnya Pak SBY ini dengan puzzle-puzzle cerita, puzzle-puzzle viral di media sosial yang kemudian mengaitkan bahwa hoax itu bisa saja juga Sah-sah saja. disebarkan oleh Terakhir, kalimat terakhir, kapan rakyat dan yang lemah menang? Apa kaitannya hoax dengan rakyat yang lemah? Nah, ini yang kemudian bagian menarik bahwa posisinya Pak SBY sedang memberikan semacam juga pesan bahwa saya nggak tahu ya koherensi material dan strukturalnya nih kalimat ini, tetapi bahwa ada upaya untuk mengaitkan posisinya dengan rakyat yang seringkali itu diposisikan lemah dalam beragam pesan yang sebenarnya di situ memosisikan kerap kali rakyat itu sebagai subordinat gitu kira-kira. Jadi ini mungkin semacam message yang ingin disampaikan bahwa posisinya nyanyi di situ adalah Pak SBY, dan juga mungkin banyak juga keluhan di warga masyarakat bahwa kerap kali rakyat itu posisinya lemah. Sebenarnya ini juga polisemik. Ini menunjukkan apakah dirinya sedang memainkan semacam card stacking teknik. Card stacking itu Mas Aiman seperti kartu yang didirikan, dan itu ketika kartu dijatuhkan maka dia akan punya efek domino pada psikologis, terutama psikopolitis orang. Kaitannya ke sini? Nah, kaitannya dengan kalimat itu tentu apakah misalnya dia merasa seringkali dijadikan korban yaitu dalam beragam serangan fitnah dan beragam serangan hoax yang diarahkan kepada dirinya ataupun atmosfer orang di sekitarnya begitu. Nah, saya melihat bacaan ini tiga bagian di pesan satu tweet ini adalah bagian dari perang kata-kata. Perang kata-kata, itu yang disampaikan. Tapi ini adalah versi komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Ya. Semua orang punya versi sendiri-sendiri, tapi apa yang disampaikan oleh Anda memiliki dasar apa yang menjadi teori yang Anda yakini. Ya, tetapi begini satu hal Mas Aiman, siapapun menurut saya bisa mengeluarkan tweet, dan dari sudut konstruksi hukum, pernyataan tweetnya Pak SBY tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena satu, komunikannya ditunjukkan kepada siapa? Tidak jelas, namanya asymmetric war ya, perang asimetris. Yang kedua, yang jelas adalah pernyataan ini sah dilakukan atau diungkapkan oleh siapapun, termasuk kemudian dia berkeluh kesah soal dan apa yang ketiga, ada di pikirannya. tidak ada salah ketika orang menafsirkan bermacam-macam dari isi tweet ini, karena memang isi tweet ini punya arti yang bermacam-macam. Dan ini SBY banget. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, sama-sama. pengamat komunikasi politik dari UIN, Syarif Hidayatullah.